Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'du. Para ikhwah sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita diberi kesempatan kembali untuk melanjutkan kajian kita, pembacaan dan penjelasan kitab Al-Mukhtasar Al-Latif karya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala, di mana di kajian yang lalu kita telah sampai atau sudah memasuki permulaan pembahasan fasal yang menjelaskan tentang syarat sholat berjamaah, ya. Dan kita sudah mengetahui bahwasannya sholat jamaah ini, ya, memiliki 6 hukum, ya. Yang dimana hukum yang pertama adalah fardu ain, artinya diwajibkan oleh setiap muslim, ya, yang telah terpenuhi syarat-syarat yang mengharuskan atau menjadikan orang tersebut terkena, ya, kewajiban fardu ain, yaitu adalah sholat Jum'ah. Artinya kalau syarat-syaratnya telah terpenuhi pada diri seseorang, syarat yang menjadikan ia wajib untuk melaksanakan sholat Jumat, maka sholat Jumat itu hukumnya adalah fardu ain bagi dirinya. Dan juga hukum yang kedua adalah hukum sholat jamaah ini secara umum itu juga bisa memiliki hukum fardu kifayah, ya, fardu kifayah. Artinya dia harus dikerjakan oleh jumlah bilangan orang yang cukup sehingga telah atau menampakkan syiar daripada sholat jamaah itu sendiri. Maka bila syiar sholat jamaah itu tidak terlihat, maka tidak dikatakan ia melaksanakan, ya, daripada kewajiban fardu kifayah tersebut. Dan ini adalah sholat yang 5 waktu, ya, sholat yang 5 waktu berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihi mushalah illa istahwadha alaihim syaitan. Tidaklah ada 3 orang yang berada di satu wilayah, baik itu di perkampungan atau perkotaan, dan tidak ditegakkan di dalamnya sholat jamaah. Artinya tidak diharuskan bagi ketiga orang tersebut untuk melaksanakan sholat jamaah, akan tapi yang diminta oleh Allah atau diminta oleh Rasulullah SAW terselenggaranya atau dilaksanakannya sholat jamaah itu sendiri, baik dilakukan oleh ketiga orang tersebut atau sebagian di antara mereka. Sehingga para ulama mengambil dari dalil ini bahwasannya hukum sholat jamaah pada sholat yang 5 waktu ini hukumnya adalah fardu kifayah. Dan ini adalah qaul mu'tamad inda asy-Syafi'iyah, qaul yang resmi di dalam mazhab Syafi'i. Lalu hukum sholat jamaah juga disunnahkan untuk sholat-sholat seperti janazah, sholat jenazah, sholat 2 hari raya, sholat tarawih, sholat witir, Ramadan, sholat gerhana, dan sholat minta hujan. Dan juga sholatul jamaah juga diperbolehkan, ya. Ada beberapa sholat yang diperbolehkan untuk dilaksanakan dengan secara berjamaah, yaitu sholat rawatib, ya. Jadi kalau mau berjamaah itu nggak apa-apa di situ.
Sholat tasbih juga tidak mengapa. Ada beberapa sholat juga yang makruh dikerjakan secara berjamaah, yaitu ketika seseorang bermakmum dengan seseorang yang berbeda sholatnya dengan dirinya, ya. Seperti seseorang yang melaksanakan sholat zuhur ada tuh masih ya di waktunya dengan imamnya yang dia melaksanakan sholat zuhurnya ini qadha. Artinya si imamnya bisa ada kelupaan melaksanakan sholat zuhur di hari sebelumnya, lalu dia melaksanakan di hari tersebut, lalu dia berjamaah dengan imam tersebut, maka ini hukumnya adalah makruh. Mengapa demikian? Karena khurujan minal khilaf, keluar daripada perbedaan pendapat yang dimana mayoritas ulama tidak memperbolehkan ya bentuk sholat jamaah seperti ini, bentuk sholat jamaah seperti ini. Nah, itu adalah hukum-hukum sholat jamaah secara umum. Hukum sholat jamaah secara umum. Jadi sholat jamaah itu bukan hanya sholat jamaah yang yang kita pahami yaitu sholat yang 5 waktu saja, tetapi sholat sunnah ada juga yang disunahkan, ada yang hukumnya fardu kifayah, ada yang fardu ain dan seterusnya. Untuk dilaksanakan ada sholat-sholat yang hukumnya fardu ain, fardu kifayah, sunnah untuk dilaksanakan secara berjamaah. Nah, jadi bisa dipahami ya sampai sini ya. Nah, syarat sahnya sholat jamaah itu yang kita sudah atau yang dikatakan oleh Syekh dalam pasal ini ada 6, dan kita sudah menjelaskan atau sudah membaca syarat yang pertama yang dimana beliau rahimahullahu ta'ala an la yataqaddama ala imamihi wa tukrahu musawatuhu wa yundabu takhalluful ma'mumi an imamihi yasira. Artinya tidak diperbolehkan ketika bila ada 2 orang yang berjamaah, ya, satu imam dan satu makmum. Tidak diperbolehkan bagi makmumnya itu untuk berada atau berdiri lebih ke depan, lebih maju daripada imamnya, ya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Dijadikan imam ini untuk diikuti, ya. Ya, kalau diikuti nggak mungkin orang yang mengikuti ini lebih di depan daripada orang yang diikutinya. Lalu lebih lanjut lagi Syekh mengatakan wa tukrahu musawatuhu, dan makruh hukumnya kalau sejajar. Nah, kita sudah mengetahui bagaimana melihat tolak ukurnya sejajar dan tidaknya itu dari mana, maju dan mundurnya itu dari mana. Bila sholatnya sambil berdiri, kedua-duanya sambil berdiri, maka yang menjadi barometer adalah ujung tumit. Ujung tumit. Jadi kalau sampai ujung tumitnya makmum ini lebih maju ke depan daripada ujung tumit imamnya, maka ini tidak diperbolehkan. Artinya membatalkan sholat yang dikerjakan. Membatalkan sholat yang dikerjakan. Tetapi kalau sejajar antara ujung tumit imam dengan ujung tumit makmum, maka ini hukumnya adalah makruh. Hukumnya makruh. Yang dimana ini makruhnya ini menghilangkan, minimal mengurangi pahala sholat berjamaah. Mengurangi pahala sholat berjamaah. Yang afdolnya ya adalah ketika seorang makmum berdiri sedikit ke belakang, ya, sedikit mundur daripada imamnya, ya, sedikit mundur daripada imamnya. Dan yang lebih afdol lagi, yang lebih sempurna lagi, ketika ujung jari daripada makmum, ya, ujung jari kaki daripada makmum ini, ya, bukan jari tangan ya, jari kaki itu sejajar dengan ujung tumit imamnya. Nah, itu yang paling afdol. Kalau ini sholatnya berdua, berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW ketika beliau sholat sendiri, sholat tahajud, ya, di rumahnya, dan ketika itu Sayyidina Abdullah bin Abbas sholat menginap dan bermalam di rumah Rasulullah SAW. Ketika beliau mengetahui Rasulullah SAW itu sholat tahajud, beliau ikut serta, akhirnya berdiri sebelah kiri. Lalu Rasulullah menarik Sayyidina Abdullah bin Abbas dan mengarahkannya sebelah kanan Rasulullah SAW. Lalu beliau mundur sedikit. Nah, ketika selesai sholat ditanya oleh Rasulullah SAW, kenapa engkau melakukan seperti itu? Apakah ada orang yang pantas untuk sholat sejajar dengan dirimu, wahai Rasulullah SAW? Nah, Rasulullah mendiamkan apa yang dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, sehingga itu menjadi sunnah takririyah. Sunnah yang apa?
sebuah persetujuan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terlebih lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Ya, artinya dijadikan imam itu untuk diikuti. Nggak ada orang mengikuti itu sejajaran branding begini. Tapi apa? Ya, kalau ngikutin tuh namanya dia berada sedikit di belakang daripada orang yang mengikuti itu sedikit berada di belakang atau berada di belakang orang yang diikutinya. Nah, lalu yang selanjutnya adalah atsani an yajma'ahuma masjidun au 300 dhira'in fi ghairihi, ya. Dia dikumpul pada satu masjid, masih berada dalam satu areal masjid, baik itu berada di area di atas lantai 2, ya, atau berada misalnya masjidnya itu terdiri dari ruangan-ruangan, ya. Selama masih berada dalam satu area masjid, maka sang imam mau ada dimanapun dan makmum berada dimanapun itu diperbolehkan. Artinya ini kita bicara syarat sahnya. Kita bicara syarat sahnya. Kita bicara sah nih ya, bukan bicara afdol. Ya tentu kalau afdol, ya, kalau afdolnya, kalau misalnya tadi kita udah tahu kalau sholatnya berdua nih, antara satu imam dengan satu makmum. Sekarang kalau bicaranya imam dengan dua makmum, afdolnya si makmum, ya, kalau laki-laki dua-duanya berdiri di belakang imam tidak lebih daripada 3 hasta. Tidak lebih daripada 3 hasta. Ini yang paling afdolnya. Nah, adapun kalau bicara sahnya, selama masih di dalam masjid itu sah. Makmumnya mau ada di mana saja. Misalnya si imam berada di mihrab, si makmum berada di ujung di tempat pintu awal masuk masjid. Nah, itu jauh. Selama si makmum mengetahui sholat daripada imamnya dan memungkinkan bagi makmum untuk jalan mendekati kepada imamnya, walaupun harus agak sedikit berbelok-belok. Tapi kalau misalnya ada tembok yang menghalangi, temboknya udah gitu dikunci, digembok, udah, ya berarti itu tidak sah. Nah, makanya itu kalau ada yang sholat di lantai 2, jangan dikunci lantai 2-nya, biarkan terbuka. Sebagai apa? Sebagai bagian itu akses untuk apa? Kalau seandainya misalnya kalau makmum itu harus jalan mendekati daripada imamnya. Nah, lalu au 300 dhira'in fi ghairihi, atau dia berada 300 hasta bila si makmumnya berada di luar masjid. Ya, atau kedua-duanya berada di luar masjid. Jadi jangan antara si imam dengan si makmum itu lebih daripada 300 hasta. Nah, kalau udah lebih dari 300 hasta, udah berarti itu tidak sah, ya, tidak sah sholat jamaah yang dikerjakan, ya. Nah, lalu yang ketiga, Syekh mengatakan an ya'laman tiqalatil imam bi an yarahu aw yara ba'dal ma'mumin, ya. Si makmum ini harus mengetahui pergerakan perpindahan si imam, baik dengan memandang atau dengan pendengaran, ya, baik dengan memandang secara langsung atau dengan pendengaran, baik memandang imam secara langsung atau dengan melihat daripada makmum yang atau sebagian makmum yang mengikuti sholat imam, ya. Nah, ini kan kalau misalnya contoh kayak misalnya kita di Masjidil Haram kan, wah, Masya Allah, itu panjang kan jauh, antara imam dengan makmumnya. Dan kadang-kadang suka ada jarak tuh antara satu rombongan jamaah dengan jamaah yang berikutnya. Selama kita masih bisa mengakses melihat daripada jamaah yang terakhir, ya, dengan
jamaah kita ini, ya, karena ada satu kelompok begitu kan sholatnya kan. Nah, selama masih kita bisa melihat sebagian saja daripada makmum yang terhubung dengan imamnya, itu juga sah dan dikategorikan kita mengetahui daripada pergerakan atau perpindahan imam dari satu rukun ke rukun yang lainnya. Walaupun kita nggak dengar Allahu Akbar, Sami Allah di mana, kita nggak dengar, tapi kita ngeliat apa? Ngeliat makmum pada ruku, pada i'tidal, pada sujud dan seterusnya. Naam. Au yasma'ahu, atau dia mendengar imam, dia nggak melihat secara langsung dikarenakan jauhnya pandangannya atau lain hal sebagainya, tapi dia bisa mendengar imamnya. Atau yasma' al-muballigh, atau dia mendengar al-muballigh, orang yang menjadi perantara antara dirinya dengan sang imam. Dan muballigh ini tidak harus disyaratkan orang yang sholat juga dengan imam tersebut. Misalnya ada orang yang kayak misalnya kayak penjaga masjid, misalnya penjaga masjid, lalu ketika imamnya takbir dia mengatakan Allahu Akbar, supaya menjadikan orang yang ada di wilayah tempat yang agak jauh dengan imamnya itu mendengar bahwasannya imamnya membaca takbiratul ihram. Nah, lalu yang keempat adalah, ini kita bicara syarat yang sah, menjadikan jamaah itu sah. Bukan kita berbicara afdolnya, karena para fuqaha itu seringkali atau umumnya berbicara kadar minimalnya. Kadar minimal ibadah. Nah, jadi paling batas minimal begini, kalau ini nggak dipenuhi, ibadah yang kita kerjakan nggak sah. Ar-rabi'u an yanwiya al-iqtida, artinya diharuskan ketika kita mau berjamaah dengan seorang imam, agar jamaahnya ini sah, ya, dinilai sah, ya, kita harus menghadirkan niat bermakmum, mengikuti imam. An yanwiya al-iqtida bihi. Awil jamaah, atau dia meniatkan sholat jamaah. Niatkan sholat jamaah ini sifatnya sunnah, ya, nggak harus juga, tidak harus. Maaf, bagi makmum ini harus, maaf, bagi makmum harus meniatkan sholat jamaah. Akan tetapi bagi imam tidak harus. Ya, artinya apa? Kita seseorang tidak dikategorikan dia melaksanakan sholat jamaah bila tidak ada makmum yang mengkaitkan sholat dirinya dengan sholat imamnya. Benar nggak? Kalau imamnya sholat Allahu Akbar, niat jamaah, niat dia jadi imam. Kalau nggak ada makmumnya di belakang, bisa jadi jamaah nggak? Nggak bisa. Hah? Nggak bisa kan? Nah, ini seperti halnya apa? Ini kalau kita bisa ngambil filosofi kepemimpinan, ya. Jadi kalau nggak ada rakyatnya, dia nggak bakal bisa jadi atau diakui sebagai seorang pemimpin. Nah, makanya jangan sampai nanti makmum atau rakyatnya mufarokoh jadinya. Karena kenapa? Dia tidak baik dalam mengurus kepemimpinan yang telah diamanatkan oleh dirinya. Seperti halnya dalam hal sholat. Kalau imamnya nggak baik, akhirnya mufarokoh deh jadinya. Ya. Nah, artinya seorang makmum ini wajib. Kalau dia mau sholat jamaah, wajib dia harus niat makmum. Atau niat sholat berjamaah. Akan tapi imam tidak wajib. Tidak wajib untuk apa? Menghadirkan niat imam, tapi dia nggak dapat pahala jamaah imamnya kalau dia tidak menghadirkan niat imam atau niat jamaah. Jadi dia dinilai dia mengimami sebuah jamaah, tapi imamnya tidak mendapatkan pahala sholat jamaah. Karena kenapa? Nabi Muhammad SAW bersabda, wa innama likullin mri'in manawa, dan setiap orang itu mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Kalau dia niatnya jadi imam, ya dia dapat pahala jamaah. Yang dapat siapa? Cuma si makmumnya aja. Yang dapat cuma siapa? Makmumnya aja. Akan tapi ada beberapa kondisi sholat yang diharuskan seorang imam untuk menghadirkan niat imam atau niat jamaah. Di antaranya adalah apa? Sholat berjamaah. Ya.
sholat Jumat. Lalu ia berjamaah di waktu hujan. Ketika dia mau menjamak antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua di waktu yang pertama loh ya. Jadi antara sholat zuhur dengan asar di waktu zuhur. Nah ini bisanya dilakukan oleh apa? Orang yang berada melaksanakan sholat di masjid. Itu untuk menjamak sholat ketika hujan. Nah ketika itu diharuskan bagi imam untuk menghadirkan niat berjamaah. Tentu ada syarat yang lainnya, tapi nggak kita bahas di kitab tingkatan seperti ini. Ya, artinya secara garis besar seorang makmum diharuskan untuk menghadirkan niat dia sebagai makmum dan niat berjamaah ketika dia mau sholat berjamaah. Tetapi bagi imam tidak diharuskan. Tapi perlu diperhatikan bahwasannya bukan ketika imam itu tidak diharuskan untuk menghadirkan niat berjamaah atau niat imamah, dia lantas mendapatkan pahala jamaah. Enggak. Dia kalau mau dapat pahala jamaah, dia harus apa? Harus hadirkan niat berjamaah. Tapi dalam dua kondisi, yaitu sholat Jumat dan sholat berjamaah ketika hujan. Baru dia diharuskan untuk menghadirkan niat sebagai imam. Karena kedua sholat ini disyaratkan, diharuskan, dikerjakan dalam kondisi berjamaah. Kalau sholat duhur harus disyaratkan pakai sholat jamaah nggak? Sholat asar, maghrib. Nah, kalau sholat Jumat harus berjamaah kan? Nah, jadi harus niat semuanya. Nah, lalu yang kelima adalah al-khamisu an tuwafiqa ya salatuhu salata imamihi, ya harus sesuai selaras gerakan sholatnya antara sholat makmum dengan sholat imamnya, ya. Maksudnya seperti apa? Nah, Syekh menjelaskan, fala tasihhu salatul kusufi khalfa salatil maktubah. Maka nggak sah antara seseorang yang sedang melaksanakan sholat kusuf, sholat gerhana, dia bermakmum dengan orang yang sholat wajib. Karena kenapa? Gerakannya beda, ya. Secara ritme sholatnya juga berbeda, ya. Yang sholat kusuf ini 2 rakaat 4 ruku, sedangkan sholat sholat biasa ini ya kalau 2 rakaat ya 2 ruku, kalau 4 rakaat 4 ruku. Nah, wa kadzalika khalfal janazah, begitu juga nggak boleh dia sholat, misalnya sholat zuhur dia bermakmum dengan orang yang sholat jenazah. Karena kenapa? Sholat jenazah nggak ada ruku, nggak ada sujud. Nah, sedangkan sholat umumnya pada umumnya ada ruku dengan sujud. Walal janazatu khalfas subhi. Dan juga tidak sah orang yang sholat jenazah di belakang orang yang sedang melaksanakan sholat subuh. Ya, ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi fala takhtalifu alaihi." Ya, jangan berbeda, ya. Gerakan atau urutan sholatnya. Naam. As-sadisu, yang keenam, an yutabi'ahu, ya, dia senantiasa apa? Mengikuti imamnya. Ya, jadi nggak boleh dia apa? Dia nggak boleh mendahului atau tertinggal sangat jauh. Ya, mendahului atau tertinggal sangat jauh. Nah, di sini Syekh memberikan sebuah perincian, falau taqaddama ala imamihi bi ruknaini fi'liyaini, ya, kalau dia mendahului imam, ya, 2 rukun lebih. Artinya apa? Rukun dia ruku, i'tidal sampai dia mau ke sujud. Berarti udah berapa? 2 rukun kan? Nah, itu nggak boleh. Au ta'akhkhara, atau dia
terlambat, artinya tidak mengikuti imamnya, sedangkan imamnya sudah mengerjakan dua rukun. Ya, rukun perbuatan ya. Artinya kan rukun ada yang ucapan dengan perbuatan. Jadi kalau dia kedahuluan dua rukun ucapan nggak ada masalah, seperti apa? Takbiratul ihram dan suratul Fatihah, itu nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah kalau dua rukunnya ini yang mendahului dia adalah apa? Rukun gerakan. Ya. Nah, bi ghairi udhrin. Kalau nggak ada uzur, dua rukun. Baik rukun yang panjang maupun rukun yang singkat. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu, rukun perbuatan itu jenisnya dibagi menjadi dua. Dibagi menjadi dua. Apa itu? Rukun yang diperbolehkan untuk dipanjangkan dan rukun yang qasir, yang pendek. Rukun yang qasir ini apa ya? I'tidal dan duduk di antara dua sujud. Maka ingat kan sudah disampaikan di sini, kalau orang kunut itu tidak boleh apa? Tidak boleh panjang. Karena kunut ini ada di mana? I'tidal. Yang i'tidal ini ada rukun qasir, rukun pendek. Jadi nggak boleh melebihi daripada apa yang telah atau para ulama tuh menjelaskan, kalau sebagian ulama mengatakan nggak boleh lebih daripada panjangnya suratul Fatihah. Nggak boleh lebih daripada panjangnya suratul Fatihah. Ya. Nah, jadi kalau nanti nih sedikit lagi kita masuk bulan Ramadan. Nah, jadi kalau ada yang mau kunut aja nanti witir, tapi jangan apa? Jangan panjang-panjang, ya. Ya. Nah, nah jadi kalau misalnya imamnya ini udah kedahuluan sama imamnya tanpa ada uzur, dua rukun, baik rukun yang panjang maupun rukun yang pendek, artinya si imam udah apa? Udah mau sujud, bi ghairi udhrin, tanpa ada uzur, batalat salatuhu. Tapi kalau dia tertinggal karena uzurnya itu bagaimana? Si makmumnya ini misalnya orang yang sudah sepuh, dia nggak bisa mengucapkan suratul Fatihah ini secara normal pada umumnya. Ya, artinya biasanya kan orang cepatnya seperti apa, dia nggak bisa nih, agak berat untuk membacanya. Atau bisa jadi karena imamnya terlalu cepat bacanya. Berarti kan ini uzur kan? Maka batas toleransinya adalah, maka di sini autakhallafa bi udhrin, dengan karena uzur kabut qiraah, karena dia qiraatnya lambat. Ya. Udhira ila thalathati arkanin tawilah. Maka dia diberi batas toleransi 3 rukun yang panjang. Jadi 2 rukun panjang itu apa aja? Ruku, 2 sujud. Artinya kalau misalnya nih imamnya udah sampai naik rokaat berikutnya, apa yang dia lakuin? Bukan mufaroqah, dia akhirnya dianggap sebagai masbuk. Dia tetap lanjut, tapi rokaat yang sebelumnya itu hangus. Ini karena apa? Uzur. Berbeda dengan 2 kondisi yang sebelumnya, karena nggak ada uzur. Kalau yang 2 kondisi sebelumnya tidak ada uzur. Oh, iya. Nah, adapun, nah ini kan kita bicara apa? Beberapa syarat yang apa? Yang harus dijaga dan dipenuhi ketika melaksanakan sholat jamaah. Nah, ada beberapa sunnah-sunnah yang harus diperhatikan ketika melaksanakan sholatul jamaah. Artinya biar menjadikan sholat jamaah ini pahalanya semakin sempurna dan semakin besar. Di antaranya adalah apa? Meluruskan shaf, ya, berdiri, ya, makmum itu membuat shafnya itu, ya. Pertama, kedua, ketiga. Jadi jangan bikin kedua sebelum yang pertamanya sempurna dan penuh dulu, ya. Lalu juga imam mengkeraskan suara takbirnya, ya. Itu diantara sunnahnya, sunnah bukan wajib ya. Tapi itu berpengaruh dalam hal apa? Dalam hal kesempurnaan pahala sholat berjamaah yang dikerjakan. Dan juga mengucapkan sami Allahu liman hamidah bagi makmum. Ya sebetulnya ini kita bicara sholat jamaah, artinya dengan mengencangkannya, dengan suara yang kencang, suara yang terdengar oleh para makmum. Wabisalam, dan juga salam, mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, ya. Dan juga masbuk ini, ya,
mengikuti zikir daripada imamnya. Masbuk mengikuti zikir daripada imamnya. Maksudnya bagaimana? Sekarang gini, kalau misalnya kita masbuk ya. Kita imamnya di rakaat kedua, kita di rakaat keberapa? Hah? Pertama, ya. Itu di dalam mazhab Syafi'i. Kalau mazhab yang lain itu kita rakaat kedua. Paham ya? Rakaat kedua, ketiga, keempat. Setelah itu kita naik, tujuannya apa? Mengqadha, mengganti yang tertinggal yang pertama. Walaupun seperti itu, tetap juga kita harus mengikuti, bukan berarti misalnya kan tahiyat. Kita kan rakaat pertama emang tahiyat? Enggak kan? Tapi walaupun kita berada di rakaat pertama, tetap diharuskan. Artinya bukan diharuskan, sifatnya kewajiban ya. Disunnahkan untuk apa? Untuk membaca tahiyat seperti halnya imam membaca tahiyat. Seperti itu. Jelas ya? Nah, jadi itu sifatnya adalah sebuah sunnah yang mesti dijaga ketika melaksanakan sholat jamaah. Nah, faslun ya. Sekarang kita masuk pembahasan mengenai sholat qashar ya. Karena kita sudah mengetahui ya waktu-waktu sholat ya, sunnah-sunnahnya, wajibnya apa, rukun-rukunnya. Nah, sekarang ada kondisi yang dimana kita diperbolehkan untuk mengurangi jumlah rakaat yang telah diwajibkan kepada kita. Nah, kita ini diwajibkan melaksanakan sholat sehari semalam berapa rakaatnya? 17. Nah, tapi ada beberapa kondisi ya, atau Allah membolehkan dalam beberapa kondisi kita untuk mengurangi jumlah bilangan rakaat yang telah diwajibkan kepada kita. Nah, itu syaratnya bagaimana? Supaya apa? Supaya kita boleh untuk melaksanakan sholat zuhur, asar, dan juga isya itu menjadi dua rakaat. Nah, itu kita akan bahas. Nah, dasar dibolehkannya qashar ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah." Jika kamu berpergian di muka bumi ini maka diperbolehkan sekali lagi, diperbolehkan bagi kalian untuk mengqashar salat kalian. Dan juga berdasarkan hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, faradallahu salata hina faradaha rak'ataini fil hadari was safar. Awalnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat itu baik di waktu bermukim ataupun bersafar itu dua rakaat. Fa uqirrat salatus safar. Lalu salat safar itu ya udah jumlah yang dua itu ditetapkan untuk salat safar saja. Wazida fi salatil hadar. Adapun salat ketika sedang bermukim ditambahkan menjadi berapa? 4. Nah, salat qashar ini disyariatkannya pada tahun keempat Hijriyah. Hijriyah, ya. Nah, hukumnya ya, kalau kita bicara mana yang lebih afdol, salat sempurna apa salat qashar? Mana yang lebih afdol? Secara hukum asalnya salat sempurna lebih afdol, ya. Karena ibaratnya gini lah, ngasih analoginya walaupun ya walillahil matsalul a'la, ya nggak bisa disamakan ya. Orang kalau misalnya jadi pegawai ya, nggak pernah ngambil cuti dalam 1 tahun dengan yang pernah mengambil cuti, mana yang lebih banyak bonusnya? Nggak pernah ngambil cuti. Nah, seperti itulah ketika cuti ini kan sebuah apa? Keringanan. Sedangkan sholat qashar ini juga adalah apa? Sebagai bentuk keringanan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dari itu juga dalam sebuah kaidah, al-azimatu afdal al-akhdhu bil azimah aula minal akhdhi bir rukhasi. Ya, mengambil daripada ketentuan yang pertama, kewajiban yang pertama itu lebih utama ya daripada mengambil keringanan. Nah, berarti dari kaidah itu bisa kita ambil apa? Salat sempurna itu lebih afdal. Tapi ada beberapa kondisi
yang menjadikan sholat qashar ini lebih afdol. Ya, jadi ini kita bicara hukum asal kan? Kita bicara hukum asal. Yang pertama adalah ya tadi disebutkan kalau kita jarak safarnya itu lebih daripada 82 kilo. Nah, paham ya? Nah, karena atau para ulama mengatakan salasu marahil, 3 marhalah. Karena kenapa? Di dalam mazhab Hanafi, ya, dalam mazhab Hanafi, kalau orang safarnya 3 marhalah, dia wajib untuk qashar, tapi nggak boleh jama'. Nah, kan ada sebagian mazhab mewajibkan. Nah, jadi keluar daripada perbedaan pendapat itu apa? Lebih disukai. Jadi kenapa qasharnya lebih afdol? Menjaga pendapat yang mengatakan apa? Qashar itu wajib. Nah, itu dia. Lalu yang kedua di antara kondisinya adalah kalau orang tersebut, ya, orang yang diikuti menjadi teladan bagi kelompoknya atau kaumnya atau masyarakatnya. Artinya apa? Dia melaksanakan hal tersebut dalam rangka untuk mengajarkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam beberapa kesempatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan hal-hal yang dimakruhkan untuk dikerjakan dalam sholat. Tapi dalam rangka untuk apa? Untuk mengajarkan sunnah, ya, syariat kepada siapa? Para sahabatnya. Di antaranya apa? Rasulullah pernah sholat terus naik ke mimbar beliau. Kan mimbar beliau kan berupa tangga kan? Tujuannya apa? Untuk memperlihatkan kepada para sahabat yang lain apa? Bagaimana tata cara sholat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimana pertama gerakan berjalan itu yang banyak itu hukumnya apa? Atau gerakan jalan sedikit itu hukumnya apa? Makruh. Terus sholat imam itu di tempat yang lebih tinggi daripada makmum itu hukumnya juga makruh. Tapi Rasulullah melakukan hal tersebut tujuannya ada apa? Ada maslahat yang lebih besar yang Rasulullah SAW hendak gapai dan beliau ingin sampaikan. Nah, lalu yang selanjutnya di antara yang menjadikan qashar ini lebih afdol itu adalah apa? Kalau ada orang tuh yang kurang nggak seret kalau qashar sholat ini, mending jama'. Jadi bukan dibangun di atas ilmu, tapi pakai apa? Perasaan. Jelas ya? Nah, kalau kondisi gitu apa? Maka qashar lebih afdal. Karena kenapa? Dia jangan ketika berhadapan dengan syariat Allah itu mainnya pakai perasaan. Enggak. Kalau di depan syariat Allah udah nggak pakai perasaan. Walaupun syariat Allah itu pasti akan apa? Selaras dengan akal, pikiran, dan fitrahnya manusia. Jelas ya? Nah itu kurang lebih di antara kondisi-kondisi yang membolehkan kita atau menjadikan sholat qashar ini lebih afdol daripada sholat tammah, sholat yang sempurna. Lalu Syekh rahimahullahu ta'ala berkata, wa yajuzu lil musafiri, diperbolehkan bagi seorang musafir yang bagaimana kriteria safarnya? Safaron tawilan mubahan. Ya, pertama dia musafir. Apakah setiap safar ini memperbolehkan kita untuk qashar? Enggak. Safaron tawilan, safar yang jauh. Yaitu apa? Wahuwa marhalatan, 2 marhalah. 2 marhalah ini dikonversikan dengan jarak saat ini kurang lebih 82 kilometer. Ya, ada perbedaan. Ada yang mengatakan 80, ada yang 85, ada yang bahkan sampai mengatakan 90 kilo. Ya, 80, ada yang mengatakan 90 kilo. Intinya, marhalatan itu kalau misalnya orang jalan zaman dulu, ya, naik kendaraan kayak onta gitu, itu dia baru nyampe tujuannya itu 2 hari. Ya, tentu dengan jalan yang standar gitu, jalan istirahat, sholat pakai istirahat, dia istirahat, misalnya dia jalannya malam, dia siangnya istirahat, kalau jalannya siang dia malamnya istirahat.
Ya, jalan normal aja, nggak terburu-buru, nggak juga terlalu lambat. Itu dua hari sampai. Ya, tawilan mubahan. Ya, safar mubah. Mubah di sini artinya diperbolehkan, baik itu sifatnya yang diperbolehkan ini adalah wajib, bisa sunnah, bisa makruh, ya, tapi nggak boleh apa? Haram. Seperti sholat, safar wajib tuh kayak apa? Misalnya dia mau bayar utang dan nggak, zaman dulu kan belum ada kayak teknologi sekarang, transfer, atau nggak usah lah. Misalnya haji, kita udah wajib haji dan punya kesempatan harus haji dan bisa tahun ini, nggak boleh ditunda. Ya, wajib kita haji. Kalau nggak kita meninggal di tahun depan, misalnya begitu. Tahu misalnya orang bakal meninggal tahun depan, misalnya, masalah. Ya udah, dia nggak boleh dia tunda tuh, harus dia haji. Nah ini safarnya apa? Wajib. Nah ini safar wajib ini yang diantara yang memperbolehkan untuk apa? Qasar. Dan juga safar sunnah seperti apa? Safar untuk silaturahim. Misalnya keluarganya ada di Jawa Tengah, misalnya di Semarang, misalnya. Masalah. Dia adalah niat aja. Daripada nggak ada lagi kosong waktunya saat ini, besok ini, saya main ke Semarang dalam rangka untuk apa? Silaturahim. Nah ini hukumnya apa? Sunnah. Masuk ke dalam safar mubah. Lalu juga safar yang mubah, yang memang makna mubah, artinya nggak diperintahkan, tidak juga Contoh seperti apa? Safar untuk berdagang, ya, atau rekreasi juga boleh. Rekreasi niatnya kalau misalnya untuk apa? Merubah suasana, terus apa? terus apa? Misalnya dia mau menyenangkan keluarganya, itu boleh. Tapi kalau cuman sekedar mau lihat Jepang kayak gimana sih? Korea kayak gimana sih? Apa bahasa fudul kalau kita namanya? Ya, mau tahu. Kepo. Iya, itu nggak boleh. Jelas ya? Jadi sekedar udah ke Jepang aja pengen tahu Jepang kayak gimana. Itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya ke Jepang tujuannya apa misalnya? Misalnya rekreasi. Kita bawa keluarga, nyenengin keluarga. Itu nggak ada masalah. Itu termasuk safarmu. Ini dua hal yang berbeda loh ya. Nah, kita misalnya mau ganti suasana, kita udah sumpek dengan rutinitas keseharian. Setahun tuh kerja mulu. Ada misalnya promo ke Jepang atau promo ke Korea. Niatnya itu tuh memang, ini mumpung ada promo. Udah deh jalan mau apa? Kalau bahasa zaman anak sekarang, anak gaul sekarang healing bahasanya. Nah itu nggak ada masalah. Itu diperbolehkan untuk apa? Sholat qasar. Nah safar makruh juga boleh. Seperti apa? Para ulama mengatakan orang safar sendirian itu termasuk safar yang makruh. Ya, karena kenapa? Safar ini sedikit banyaknya pasti adanya resiko bahaya. Yang dimana kalau lebih dari satu orang itu akan menurunkan resiko yang mungkin didapatkan ketika melaksanakan safar. Makanya itu para ulama mengatakan safar sendirian, ya, itu hukumnya adalah apa? Makruh. Tapi boleh itu qasar, boleh untuk qasar, masuk ke dalam mubah. Nah, Syekh mengatakan wa huwa marhalatan qasru dzuhri, memotong sholat asar, meringkas sholat zuhur, wal asr sholat asar, wal isya'i rak'ataini, ya. Nah, dua rakaat. Ya, tentu Syekh mengatakan dua marhalah ini ya, jadi udah harus tahu tujuannya. Bukan dua marhalah jalan muter di dalam Jakarta, Ustaz, udah 82 kilo nih. Nggak begitu. Paham ya? Dikalkulasikan, nggak begitu. Atau misalnya dari sini ke Bogor kurang lebih udah 40 kilo ya? Iya 45 lah kurang lebih ya. Dari sini ke Bogor pulang lagi, Ustaz, udah 80 kilo nih. Nggak begitu. Tapi misalnya dari sini kemana? Misalnya ke Bandung. Bandung tuh berapa kilo tuh? 120 kilo. Itu sekali jalan. Terus juga bukan orang yang jalan. Toto udah sampai Tegal.
Ustaz, 80. Ya ente mau emang niat begitu? Enggak, jalan aja. Nah, enggak seperti itu. Ya? Hah? Iya, enggak ada tujuan. Dia harus tahu tuh tujuannya awalnya, ya. Nah, lalu Syekh mengatakan wa man fatathu salatun fis safar. Ya, siapa yang terlewat satu salat dalam safarnya, wa qadaha fil hadari, atau lalu dia ganti ketika dia bermukim, au aksuhu, atau kebalikannya. Maksudnya bagaimana? Dia kelewatan salat, dia melewatkan satu salat ketika dia bermukim. Terus dia baru ingatnya kapan? Saat dia safar. Bagaimana cara gantinya? Atammaha. Dia harus menggantinya dengan secara sempurna. Jadi dia kelewatannya waktu safar, dia ingatnya waktu hadar. Kalau hadar nggak bisa dia waktu sedang bermukim. Karena kenapa? Tidak ada, kondisinya tidak memungkinkan atau memperbolehkan dia untuk mengqashar sholatnya. Begitu juga sebaliknya, yang dia lewati itu sholat waktu apa? Dia mukim. Jelas ya? Waktu dia mukim. Jadi pahami ya? Maka nggak boleh dia apa? Untuk menggantinya walaupun dia sedang safar, nggak boleh dua, harus empat. Lain, misalnya begini. Saya kebetulan punya kenalan, dia kebetulan orang Pakistan, teman kayaknya sudah warga negara Indonesia ini. Saya tanya dulu ayahnya apa? Kerjanya supir bis untuk jamaah haji. Maksudnya bagaimana? Iya, jadi ayah saya bawa bis dari Pakistan sampai ke Arab Saudi. Jadi rutenya Pakistan, Arab Saudi. Hah? Jadi bukan lintas provinsi, kita masih belum ada apa-apa nih. Ini lintas negara ya. Ya, lintas negara, lintas benua tuh. Jadi dia jelasin tuh trayeknya ke sini. Dan dia makanya bisa bahasa Arab. Saya ngobrol sama dia bahasa Arab, kok bisa bahasa Arab dari mana? Iya, saya sering mesti transit ayah saya itu kalau lama, paling lama di Yordan katanya. Jadi saya interaksi sama orang-orang Arab di Yordan. Nah itu orang kayak gini, ini kan berminggu-minggu, benar nggak? Ya, misalnya dia kelewatan sholatnya masih ada di Pakistan, misalnya. Masalan, ya dia di Karachi, misalnya itu di daerah mana dia kelewatan, dia lupa, saking ributnya lupa dia sholat. Besoknya dia masih ada, tentu masih safar kan, benar ya? Naik bis, bukan naik pesawat nih, ya? Dia lupa. Nah, dia mau ganti sholat yang kemarin, boleh nggak dia sholat dua? Boleh, karena kenapa? Dia kelewatannya saat safar dan dia juga menggantinya karena saat dia juga sedang safar. Lain kalau dia kelewatnya safar dan dia posisinya sedang di mana? Udah mukim dia. Nah itu dia nggak boleh menggantinya secara qashar. Dia harus gantinya secara sempurna 4 rakaat. Atau sebaliknya, dia kelewatannya saat dia mukim karena dia buru-buru, terus dia baru ingatnya saat dia tengah-tengah safar. Dia tetap harus menggantinya sebanyak 4 rakaat. Nah, lalu Syekh mengatakan wa yushtaratu, ya, dan syarat untuk sahnya sholat insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang biiznillahi taala. Cukup sekian dulu ya, wallahu taala a'la wa a'lam. Kurang lebihnya ada salah-salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena kata-kata yang salah dan kurang berkenan pasti dari saya dan dari syaitan. Kebenaran serta kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu wasallam ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.